Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami, orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga kami memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang di dalam dunia ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami, jikalau kami seringkali mengabaikan firman Tuhan, seringkali tidak menghormati firman Tuhan yang memiliki otoritas di atas kami. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami boleh terus semakin beriman dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bukan bersandarkan kepada diri kami sendiri. Kiranya kami boleh mengakui Engkau di dalam setiap jalan kami sehingga Engkau pun meluruskan jalan dan hidup kami. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara setiap kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, dan itu merupakan kebenaran dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya simbol. Apa itu simbol? Simbol berarti sebuah tanda. Apa simbol orang Kristen? Kita dapat dengan mudah mengatakan salib Kristus. Apa simbol dari warga negara Indonesia? Bendera merah putih. Apa simbol dari cinta? Yaitu bentuk hati. Setiap manusia hidup dengan simbol, dan di dalam dunia ini banyak sekali simbolisme. Simbol berarti tanda. Simbolisme berarti apa? Penggunaan tanda untuk menyampaikan pesan tertentu atau makna tertentu, bahkan kebenaran tertentu. Kita menggunakan simbol. Dan Alkitab yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab pun kaya dengan simbol maupun simbolisme. Kisah-kisah di Alkitab banyak menggunakan simbol untuk menyampaikan suatu kebenaran rohani dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mendalam, dengan cara yang mudah untuk kita mengerti. Misalkan, Tuhan pakai pelangi. Ya, kita dapat pesan dan makna apa? Sebuah pesan universal di dalam pelangi yang Tuhan buat adalah setelah badai, setelah hujan, pasti ada pelangi. Setelah kesulitan besar, setelah penderitaan,
pasti ada penghiburan dari Tuhan. Kita bisa mengatakan ketika kita lihat pelangi, oh itu simbol. Tanda apa? Tanda janji Tuhan, kekuatan dari Tuhan bagi kita yang betul-betul mengalami segala hujan atau badai. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa pelangi yang kita bisa lihat dari Alkitab, bahwa itu bicara soal apa? Soal janji Allah kepada Nuh, bahwa Allah tidak akan menghukum manusia yang berdosa yang sebegitu jahatnya sekalipun dengan mengirimkan air bah lagi. Air bah hanya satu kali saja Tuhan kirimkan dan tidak akan pernah ada lagi air bah. Itu janji Tuhan dan Tuhan memakai janjinya ini dengan sebuah simbol, yaitu apa? Pelangi sebagai janji Tuhan pada manusia. Maka kita percaya sejak zaman Nuh sampai sekarang, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, tidak akan ada air bah yang meliputi semua bumi yang menenggelamkan banyak orang sebagai murka dari Tuhan. Tidak akan ada lagi, karena apa? Ada simbol, tanda, yaitu pelangi. Sekarang makna pelangi menjadi simbol utama bagi orang-orang yang berdosa yang mengatakan dirinya adalah kaum LGBTQ. Wah, mereka menekankan bahwa pelangi itu menceritakan tentang kebebasan, keberagaman, dan harmoni. Tetapi mereka mendukung konsep yang berdosa di hadapan Tuhan, yaitu ketika mengatakan simbol pelangi, itu menekankan kasih Allah bahwa Tuhan mengizinkan manusia itu mencintai sesama jenis. Justru dipakai simbol tersebut untuk menyatakan kebenaran yang bagi mereka itu benar, padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus pun, Bapak Ibu sekalian, menggunakan simbol dalam menjelaskan syarat mengikut Yesus Kristus. Kita harus tahu sebagai orang Kristen ada 3 syarat untuk menjadi murid Yesus, ada 3 syarat untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, yaitu apa? Menyangkal diri, itu bicara soal kekuatan dari kita untuk menolak keinginan diri yang berdosa, kekuatan dari Roh Kudus juga yang menolong kita untuk menyangkal keinginan berdosa. Yang kedua, Tuhan Yesus memakai simbol, yaitu apa? Orang yang mau menjadi murid Kristus bukan hanya menyangkal diri, membuang segala teori yang bertentangan dengan Alkitab, mengosongkan diri untuk menerima Tuhan sepenuhnya, tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan harus pikul salib setiap hari. Salibmu kamu harus pikul. Apa itu salib? Simbol. Simbol apa? Beban, tugas, dan perintah dari Tuhan sendiri. Dan salib itu yang memasang adalah Yesus Kristus. Kita punya salib masing-masing, yaitu perintah Tuhan untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Dan syarat ketiga adalah kita mengikut Yesus kemana Tuhan memimpin kita. Kemana Yesus pergi, kita ikut. Itulah syarat menjadi murid Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen kita memandang simbol itu baik, tetapi bukan pemberhalaan. Kita pandang simbol itu sebagai alat, bukan tujuan utama. Maka dari itu kita tidak setuju pada penyembahan-penyembahan simbol, sekalipun simbol itu menggambarkan kebenaran rohani tertentu. Meskipun kita tahu bahwa benda terbesar di ruangan ini adalah salib, yang menunjukkan salib Kristus, ini bukan salib kita, ini adalah salib Kristus, tapi kita tidak menyembah pada salib yang terpasang di gereja atau ruangan ini. Kita tidak menyembah salib, kita tidak menyembah patung-patung, kita tidak menyembah tanda, kita tidak terikat pada simbol, sekalipun simbol itu berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terikat pada Allah yang adalah roh, Allah yang adalah Allah Tritunggal. Simbol itu ya hanya simbol yang menolong kita untuk mengingat kebenaran, bukan untuk disembah. Bapak Ibu saudara, dalam kisah Rahab dan 2 pengintai ini, Tuhan pakai sebuah simbol yang menolong Rahab dan 2 pengintai untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa menepati janji, dan untuk bisa menggenapkan rencana Allah. Tuhan pakai simbol. Yaitu apa? Tali benang kirmizi. Tali benang berwarna merah. Nah, kisah sebelumnya kita tahu bahwa Rahab menggunakan cara yang salah untuk menyelamatkan 2 pengintai yang sedang dikejar oleh prajurit Yeriko. Rahab berbohong kepada prajurit, Rahab menipu, dan berbohong maupun menipu adalah dosa di hadapan Tuhan, dan itu adalah dosanya iblis pertama kali.
yaitu berbohong terhadap dirinya, aku bukan malaikat yang harus tunduk pada Allah, aku adalah harus menyaingi Allah sendiri. Kemudian iblis pun menggoda manusia dengan cara berbohong dan menipu. Rahab berkata kepada prajurit Yeriko bahwa dua pengintai Israel ini benar, ya mampir di rumahku, tetapi mereka sudah pergi. Segera kejar dua pengintai tersebut supaya kamu bisa menangkapnya, hai prajurit Yeriko. Padahal dua pengintai itu sudah Rahab sembunyikan di atas sotoh rumahnya, ditutupi dengan jerami-jerami. Rahab berbohong. Cara dia untuk melakukan tujuannya itu salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat Rahab itu punya hati yang membela pada bangsa Israel, membela kepada dua pengintai, dan ternyata Rahab punya hati untuk memihak kepada Allahnya Israel. Dan ketika Tuhan melihat hatinya, ya di situ ada iman yang benar, tetapi perbuatan dosa tetaplah perbuatan dosa. Maka kita bisa melihat bahwa Rahab itu punya motivasi yang benar, motivasi untuk memihak kepada Allahnya Israel, motivasi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, tetapi dengan cara yang salah, yaitu berbohong. Lalu Rahab berbicara dan bersaksi kepada dua pengintai Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia itu Tuhan di atas hal-hal supranatural, Tuhan di surga, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan di bawah, di bumi yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Berkuasa atas seluruh hal-hal natural, hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan berkuasa. Baik hal supranatural maupun hal yang natural, Tuhan berkuasa dan berdaulat. Rahab kemudian meminta dua pengintai itu bersumpah untuk membiarkan saya dan keluarganya saya, harap jangan dibunuh oleh bangsa Israel yang akan menyerang kota Yeriko ini. Tetapi selamatkanlah saya dan keluarga saya. Dua pengintai itu pun bersumpah, kami sudah diselamatkan oleh engkau, meskipun caranya salah. Kami akan mau menyelamatkan engkau dan keluargamu dan tidak akan membunuh Rahab dan keluarganya. Kemudian Rahab dan dua pengintai sama-sama berjanji. Ya, berjanji di hadapan Tuhan, dan Rahab kemudian melakukan tindakan imannya lagi di hadapan Allah, yaitu apa? Rahab menurunkan dua pengintai itu dengan tali lewat jendela rumahnya yang menghadap luar tembok Yeriko. Jadi kita tahu rumah Rahab itu ada di tembok Yeriko yang begitu besar, dan jendelanya itu menghadap luar tembok atau luar wilayah kota Yeriko. Nah, ini adalah arsitek di kota-kota kuno zaman dulu, di mana ada tembok yang begitu besar, ya kokoh, terus tebalnya begitu panjang, lebar ya, tebal dari tembok tersebut. Kemudian daripada tidak difungsikan sama sekali, mereka bisa menggunakan tembok yang besar itu dibuat jadi ruangan, entah menyimpan barang-barang untuk peperangan, senjata, entah menyimpan barang-barang, dijadikanlah ruangan tersebut gudang. Tetapi untuk masyarakat-masyarakat yang kecil di sana, mereka bahkan mau meminta izin untuk dijadikan tempat tinggal di tembok-tembok pertahanan Yeriko tersebut. Ya, jadi itu bisa jadi gudang ataupun tempat tinggal. Dan menurut arkeologi, tembok Yeriko itu punya tembok yang ganda. Jadi ada lapisan di luar, ada lapisan di dalam. Lapisan di dalam itu lebih tinggi dibandingkan lapisan tembok di luar. Dan di sela-selanya ada jalan, gang gitu ya. Dan di situ mereka ada perdagangan dari luar kota Yeriko, bisa masuk, bisa melihat-lihat ya. Dan juga disitulah rumah Rahab, di tembok lapisan luar yang lebih pendek sedikit, bukan di lapisan dalam yang lebih tinggi. Nah, di tembok bagian luar itulah menjadi sebuah tempat perdagangan. Orang-orang juga melancong, bisa lihat ya di sekitar tembok Yeriko tersebut untuk bisa berdagang, untuk bisa di dalam konteks tersebut rumah Rahab itu adalah rumah pelacuran. Ya, mereka yang dari luar kota Yeriko datang untuk melacur, berzina, berdosa, tapi juga bisa berdagang di sana. Rahab berpesan ya kepada dua pengintai ini, aku turunkan kamu ya lewat jendela rumahku ya dengan tali, dua pengintai tersebut. Dan Rahab mengatakan bahwa kalau kamu mau pelarianmu itu betul-betul berhasil, maka Rahab menyarankan agar mereka untuk pergi ke daerah pegunungan, menjauhi sungai Yordan yang ada kemahnya
perkemahan Israel. Kenapa? Karena Rahab menyarankan kepada dua pengintai itu untuk mengejar kepada prajurit ya, kepada prajurit Yeriko untuk mengejar dua pengintai itu ke arah Sungai Yordan, ke arah perkemahan Israel. Sedangkan Rahab menyarankan dua pengintai itu adalah pergi menjauhi perjalanan dari Yeriko ke Sungai Yordan, menjauhi kemana? Ke daerah pegunungan. Jadi Rahab ini mengatur strategi agar betul-betul dua pengintai ini selamat, tidak diketemukan oleh para pengejar-pengejar dari prajurit Yeriko tersebut ya. Dan kemudian di sini Rahab memiliki hikmat yang luar biasa karena Rahab tahu bahwa daerah pegunungan adalah daerah yang tentu tidak dicurigai oleh para pengejar-pengejar karena itu betul-betul berlawanan dengan kemah Israel. Rahab juga sarankan untuk bersembunyi ya, ditambah lagi supaya dua pengintai ini benar-benar selamat, yaitu bukan saja ke pegunungan satu hari terus balik ke Sungai Yordan ke kemah Israel, tetapi Rahab itu menyarankan bahwa kamu ketika sampai di pegunungan tinggal 3 hari di sana. Ya, setelah 3 hari baru dua pengintai itu boleh masuk ke kemah Israel melalui perjalanan lewat Sungai Yordan. Nah pertanyaannya adalah kenapa 3 hari? Di sini pun Rahab memiliki hikmat ya dan strategi untuk bisa melaksanakan tujuannya menyelamatkan dua pengintai ini, yaitu Rahab sudah hitung dulu perjalanan para pengejar untuk mengejar dua pengintai itu diperkirakan sehari 2 hari, terus balik lagi sampai 3 hari ke kota Yeriko. Ya, untuk bisa mengejar para pengintai tersebut. Dan di sini adalah angka yang tepat untuk bisa akhirnya ketika dua pengintai kembali tidak bertemu dengan para pengejar atau prajurit-prajurit yang ada di sana. Jadi Rahab memiliki hikmat dari Tuhan, dia tidak terburu-buru menyarankan dua pengintai ini, dia kasih saran dan dua pengintai sangat setuju. Ya, dua pengintai ini sangat setuju terhadap pikirannya Rahab, mereka turuti apa yang disarankan oleh Rahab. Ada yang menafsirkan Bapak Ibu sekalian ya secara simbolisme tentang angka 3 ya. Itu adalah waktu yang cukup untuk menggenapi suatu rencana Allah. Ini ambil contoh ya, tidak semuanya harus demikian. Kita tidak memberhalakan angka 3, angka 7, angka 8, angka 40 apapun itu. Kita tidak memberhalakan simbol. Tetapi ketika kita melihat Yesus mati di atas kayu salib ya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi ada suatu simbol yang menyatakan bahwa angka 3 ini suatu penggenapan terhadap rencana Allah. Dua pengintai yang diutus Yosua melihat bahwa perkataan Rahab ini semuanya baik dan masuk akal. Dan Rahab betul-betul mendukung dua pengintai ini. Dan respons dari dua pengintai adalah mereka akan tepati janji mereka kepada Rahab. Rahab yang sudah menyelamatkan nyawa mereka. Jika nanti bangsa Israel akan menyerang kota Yeriko, menaklukkan kota Yeriko, membasmi atau menjadi alat penghukuman Tuhan kepada bangsa Yeriko itu, maka Rahab dan keluarganya tidak akan termasuk hukuman Tuhan. Tidak akan kena hukuman Tuhan melalui bangsa Israel ini. Rahab minta tolong kepada dua pengintai, selamatkan aku dan keluargaku. Dua pengintai sudah merasakan pertolongan dari Rahab, keselamatan yang mereka terima ketika mereka sampai ke perkemahan Israel. Mereka berjanji kepada Rahab, kami akan menyelamatkan kamu dan keluargamu juga. Ini adalah hubungan timbal balik, hubungan saling. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita pun harus saling dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, saling membangun, saling memperhatikan, saling menanggung beban, saling berdoa, saling tolong menolong. Ini adalah suatu relasi yang indah. Pertemuan mereka singkat, mereka tidak terlalu mengenal satu dengan yang lainnya, tetapi karena Allahnya sama, Allahnya satu, mereka betul-betul mau menjalankan perintah dari Allah, yaitu saling mengasihi. Lalu bagaimana agar Rahab dan keluarganya bisa selamat? Karena kalau nanti bangsa Israel menyerang kota Yeriko, namanya peperangan apa saja bisa terjadi. Belum masuk ke kota Yeriko bisa saja sudah ada orang yang mati. Sudah berperang begitu
berkumpul, berperang dengan banyak orang, bisa saja melihat lawan jadi teman pikirnya, atau teman jadi lawan. Di dalam peperangan itu begitu kacau. Ya, banyak kekacauan yang terjadi dalam peperangan dan sangat sulit untuk menentukan mana nih Rahab, mana keluarganya yang kita tidak boleh serang, kita tidak boleh bunuh. Apalagi mereka tidak saling kenal dan dua pengintai hanya melihat ya muka Rahab itu sebentar saja. Ya, tidak bisa. Hanya dua pengintai ini yang tahu wajahnya Rahab, itu pun bisa lupa, dan rumahnya Rahab lokasinya di mana. Kalau di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa pakai foto ya, foto muka orang tersebut, lalu share di grup. Ini adalah the most wanted person, gitu ya. Kita harus bunuh, ya, kita harus hindari misalkan ya. Tetapi zaman dulu, ya pakai apa supaya bisa Rahab dan keluarganya ini selamat? Maka Tuhan memberikan hikmat kepada dua pengintai ini, yaitu meminta Rahab untuk ikat tali dari benang kirmisi di jendela di mana tempat menurunkan dua pengintai tersebut. Jadi dua pengintai ini mengatakan, kamu taruh tali benang kirmisi yang agak besar, supaya para prajurit nanti ketika melihat tali merah tersebut, kami tidak akan menyerang rumah tersebut. Itu sudah ditandai. Ya, sudah di mark, sudah ditandai, ini wilayah yang aman. Ya, jadi rumah aman, safe house gitu ya. Nggak boleh diserang. Maka dua pengintai ini jamin bahwa ayah dan ibu Rahab, saudara-saudara Rahab, keluarga Rahab, itu akan selamat kalau semuanya tinggal di rumah tersebut. Ya, pada waktu peperangan, sekalipun tembok Yeriko nanti akan runtuh semua, hanya rumah Rahab yang tidak runtuh. Sekalipun banyak yang runtuh tembok-temboknya, sehingga orang Israel bisa masuk menyerang kota Yeriko, rumah Rahab tidak akan runtuh. Ya, tidak akan diserang. Maka dua pengintai ini mengatakan, tapi kalau ada kamu dan keluargamu yang keluar dari rumah tersebut, maka kami tidak bertanggung jawab kalau mereka mati di medan perang ataupun dilukai, cedera, dan lain-lain. Itu akan menjadi safe house kamu di situ, kamu selamat. Ya, di rumahmu kamu akan selamat. Dan ketika ada perjanjian demikian, Rahab mengatakan bahwa seperti yang kamu katakan demikianlah terjadi. Setelah dia menurunkan dua pengintai untuk pergi ya ke pegunungan, Rahab langsung cari tali benang kirmisi itu di sekitar rumahnya dan dapat dengan mudah dia temukan, dia segera menempelkan tali tersebut di jendela rumahnya. Langsung, segera. Dia tidak tunda-tunda pekerjaan, apa yang dia bisa lakukan, lakukan. Dia nggak tunggu, nanti kan pengintai baru 3 hari lagi di pegunungan, baru pulang lagi, nanti saja saya tempel tali benang kirmisi itu. Ya, tidak, dia langsung lakukan. Sudah hari itu juga dia tempelkan, pasang tali tersebut. Lalu besoknya juga dia perhatikan supaya tali itu juga tidak lepas ya, dia ikat dengan baik, dia yang terbaik sehingga ketika waktu hari penyerangan bangsa Israel ke kota Yeriko, tali itu ada di jendela rumahnya. Lalu semuanya terjadi sesuai dengan perkiraan Rahab dan juga dua pengintai. Para pengejar terus mencari dua pengintai tersebut selama 3 hari. Pergi menyusuri sepanjang jalan sampai ke sungai Yordan. Ya, mereka berjuang mencari, karena apa? Karena mereka takut kalau tidak ketemu dua pengintai itu, maka nyawa mereka bisa melayang oleh Raja Yeriko. Mereka cari setiap tempat secara detail, sampai 3 hari, mereka sudah putus asa, sudah kita tidak menemukan. Para pengintai itu sudah kembali ke kemah Israel. Sudah kita kembali saja, kita laporkan apa adanya kepada Raja Yeriko bahwa dua pengintai itu sudah tidak ada di kota Yeriko. Dan di saat dua pengintai itu dari pegunungan ya, dua pengintai itu dari pegunungan lalu menyeberang ke sungai Yordan dan kembali kepada Yosua setelah 3 hari itu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan dua pengintai di kemahnya bangsa Israel? Tentu, ya sebagai bawahan, sebagai dua pengintai atau dua mata-mata ini harus melaporkan semua cerita dengan detail, dengan objektif kepada komandan perang mereka, yaitu mereka langsung memasuki kemahnya Yosua. Dan di situ Yosua pun sudah menunggu berhari-hari. Di mana dua pengintai ini? Ya, kenapa tidak datang-datang?
Dan di situ dua pengintai ini menceritakan segala sesuatunya kepada Yosua, dan Yosua mengambil kesimpulan bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri Yeriko ke dalam tangan kita. Bahkan Tuhan juga tambahkan seluruh gemetaran, ya, seluruh ketakutan, gemetar kepada bangsa Yeriko ketika menghadapi bangsa Israel. Ini adalah iman. Iman Yosua sudah dikonfirmasi oleh dua pengintai. Saya sudah ceritakan di dalam khotbah sebelumnya bahwa andai pun dua pengintai ini gagal, andai pun dua pengintai ini tidak berhasil, andai pun dua pengintai ini melaporkan kejadian-kejadian yang negatif, Yosua akan tetap maju. Karena itu perintah Tuhan. Tetapi dengan konfirmasi dari dua pengintai ini, Yosua langsung mengatakan, Tuhan telah, bukan Tuhan akan ya, Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kita semua, ke dalam tangan kita. Maka kita akan menang menghadapi bangsa Yeriko. Yosua menilai seluruh cerita dan dia menafsirkan cerita dari dua pengintai. Ini adalah sebuah kebenaran, sebuah janji Tuhan bahwa Allah telah menyerahkan kota Yeriko kepada mereka. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yosua sudah beriman, Yosua sudah mengklaim bahwa Israel sudah menang terhadap bangsa Yeriko bahkan sebelum mereka masuk kota Yeriko. Ini berarti apa? Kemenangan bangsa Israel bukan karena kekuatan militer. Kemenangan bangsa Israel karena penyertaan Tuhan. Maka itu adalah berkat yang terbesar di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga kita, di dalam kerohanian kita, yaitu ketika apa? Immanuel. Allah beserta kita atau tidak. Dan Allah itu Allah yang sangat mengasihi, dia terus mau menyertai kita. Pertanyaannya, kita mau tidak beserta dengan Tuhan? Kemana Tuhan pimpin, kemana Tuhan perintahkan, kemana Tuhan kehendaki, saya mau ikut. Bahkan mungkin ditentang oleh banyak orang secara norma-norma yang umum. Ya, bukan perbuatan dosa. Kalau bukan perbuatan dosa, kalau itu jelas adalah pimpinan Tuhan, tuntunan firman Tuhan, saya akan ikut Tuhan. Kemana Tuhan pimpin. Itu namanya kita beserta dengan Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi kita sudah percaya Yesus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya, kita mau beserta dengan Tuhan atau tidak? Kita mau mengikut Yesus setiap hari atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah Rahab ini ada satu simbol yang dipakai dua pengintai, yaitu tali benang kirmisi ini. Nah, kenapa ya? Dua pengintai itu pakai simbol tersebut. Kenapa langsung kepikiran gitu? Kita pernah merenungkan apa sih yang mereka pikirkan soal tanda tersebut? Nah, mereka sarankan Rahab mengingatkan tali benang kirmisi ini karena alasan yang praktis sebenarnya. Yaitu apa? Supaya prajurit mudah melihat. Ya, karena kirmisi berarti warna merah. Sehingga pasukan Israel mudah identifikasi, oh itu rumah Rahab yang gak boleh diserang. Tapi bukan saja itu juga adalah benda yang umum yang biasanya juga rumah-rumah bisa memilikinya. Rumah Rahab itu rumah pelacuran. Rumah di pinggir tembok itu adalah rumah dengan orang-orang yang berstatus sosial secara rendah. Orang-orang miskin, orang-orang marginal, orang-orang terbuang, itu orang-orang yang tinggal di tembok kota. Tetapi toh bisa menemukan benang kirmisi tersebut, itu adalah penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau tidak ada benang itu susah kan ya. Nah, beberapa hal yang kita bisa pelajari dari tali benang kirmisi dalam kisah Rahab ini adalah, yang pertama kita bisa melihat itu sebuah tanda keselamatan. Ya, tanda keselamatan. Itu simbol bagi para prajurit Israel bahwa rumah Rahab dan seluruh keluarganya harus selamat. Ya, mungkin ditekankan oleh Yosua bahwa kalau ada yang menyerang suatu rumah itu dengan ada tanda tali dari benang kirmisi itu, kamu akan mati. Prajurit-prajurit Israel kalau tidak taat, dihukum keras sekali. Pokoknya harus selamat. Ini merupakan tanda perjanjian keselamatan antara Rahab dan dua pengintai. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara kita bisa pelajari bahwa orang yang Tuhan mau selamatkan pasti selamat. Pasti. Orang yang Tuhan mau berikan anugerah iman, pasti Tuhan berikan anugerah iman. Karena apa?
Tuhan sudah memilih orang tersebut sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Keselamatan manusia berdosa dari perbudakan dosa dan hukuman kekal di neraka adalah bicara soal Allah yang berjanji pada dia atau tidak. Ya. Bila Allah janji akan menyelamatkan satu orang, dia pasti menggenapkan janjinya. Manusia itu pasti selamat. Permasalahan bagi manusia berdosa adalah yang sudah tervonis hukuman neraka adalah Allah berjanji pada dia atau tidak. Tuhan memilih dia atau tidak. Tuhan berjanji memberikan janji keselamatan atau tidak. Di sini kita bisa lihat keselamatan manusia bukanlah usaha manusia, tetapi kasih karunia Allah semata. Seseorang yang menerima janji keselamatan pasti akan menerima iman yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya diminta jemaat untuk mengabarkan Injil kepada temannya jemaat yang sudah sakit di ICU. Ya, imannya butuh dikuatkan, diperjelas seperti itu ya. Ada keluarganya yang menjaga yang bukan orang Kristen. Dan dalam kondisi itu saya memang kurang persiapan ya untuk tanya background si pasien itu bagaimana. Ya, terus bagaimana saya punya persiapan untuk mengabarkan Injil kepada orang yang sedang di ICU. Sehingga dalam kondisi tersebut ya saya bertemu dengan keluarganya sebatas ngobrol saja, tanya-tanya kondisi, ya memperhatikan. Dan saya juga bilang saya dari gereja, ya saya mau mendoakan. Dan keluarganya bukan Kristen, pasiennya juga tidak jelas imannya ya. Meskipun di dalam backgroundnya dia pernah mendengar Injil atau bertemu dengan orang-orang Kristen, tapi hidupnya ateis seperti itu ya, tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian dalam pergumulan saya, dari situasi kondisi yang saya lihat, saya ada rasa sungkan gitu ya, untuk memberitakan Yesus dan mengajak pasien yang sedang sakit itu percaya kepada Yesus Kristus. Ya, saya sungkan, saya ngobrol sebatas ngobrol, dalam hati saya, wah takutnya kita disangka orang yang fanatik memaksakan iman kita kepada dia. Ya lagi sakit dalam kondisi yang sebenarnya saya lihat juga kondisi kritis sampai keluarganya itu pegang tangannya terus. Ya pegang tangan dari pasiennya terus bergumul. Saya juga sungkan ya sebagai orang asing tidak kenal mereka terus datang ya atas nama jemaat ya. Kemudian saya hanya berdoa, ya secara Kristen tentu ya, doa kita nggak boleh diubah menjadi doa bukan Kristen. Itu namanya kompromi ya. Kita orang Kristen doa secara Kristen. Ya, kita nggak boleh jadi pokoknya Allah semesta alam, terus nggak ada dalam nama Tuhan Yesusnya, ya enggak. Kita doakan secara Kristen, kita tunjukkan sikap baik, sopan, ya hormat kepada yang sakit, kepada keluarganya. Terus Bapak Ibu sekalian, beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal. Ya, terus kemudian ada perasaan menyesal enggak? Wah, tidak bisa mengabarkan Injil, memastikan dia tuh percaya Yesus atau enggak. Ya, sudah ngomong pun sudah tidak bisa ya. Tetapi tentu ya, dalam hati saya ada perasaan menyesal. Saya bisa simpulkan bahwa ini adalah kegagalan saya dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi di satu sisi penghiburannya adalah keselamatan itu bukan usaha kita kan. Untuk bisa, karena saya mengabarkan Injil, memastikan kamu percaya Yesus, pasti selamat dia, enggak. Ya, bisa Tuhan bekerja dari sejarah kehidupannya yang sudah mendengar Injil, mungkin pada momen tertentu Tuhan Roh Kudus kembalikan dia, sekalipun dia sakit di rumah sakit, entah dengan berbagai cara. Ada ketenangan dan penghiburan dari firman Tuhan, dari apa? Kalau Tuhan janjikan dia selamat, selamat. Kalau Tuhan tidak janjikan dia selamat, mau kita injili sampai kita berbusa, sampai kita menekan dia, sampai dia ketakutan sama orang Kristen, dia nggak akan selamat. Ya, siapa kita untuk bisa mengabarkan Injil? Kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita ini lemah, tetapi anugerah Tuhan jauh lebih besar. Ya, sehingga kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan pun mampu menyelamatkan seseorang dengan cara yang ajaib. Tapi kalau Tuhan mau memakai kita, itu adalah hak istimewa dari Tuhan sendiri. Nah, di dalam pengalaman saya itu, saya coba renungkan, terus kemudian dihakimi oleh jemaat juga, ya wah hamba Tuhan tidak mengabarkan Injil, seperti itu ya.
Saya bisa lihat dari berbagai perspektif bahwa saya dikatakan gagal mengabarkan Injil, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya gagal untuk ngomong, Pak, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya gagal untuk betul-betul menjelaskan firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Apakah Tuhan gagal menyelamatkan seseorang, Bapak Ibu sekalian? Tuhan gagal ketika sudah memilih, berjanji untuk menyelamatkan, terus karena kita tidak mengabarkan Injil kepada dia, terus kemudian keselamatan itu gagal. Ini menjadi evaluasi bagi saya, Bapak Ibu saudara sekalian, harus lebih berani dan tidak sungkan untuk memberitakan firman Tuhan. Khususnya kita orang-orang Jawa di tempat ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus berani menyatakan firman tetapi dengan cara yang baik juga, sopan. Ya, bukan menghakimi, menggurui gitu ya. Sehingga Injil itu bisa disampaikan dengan baik dan tepat, siap atau tidak siap waktunya. Ya, kita adalah surat Injil bagi banyak orang, ya. Kita bijaksana juga untuk melihat bahwa seluruh hidup kita seharusnya adalah kabar baik atau kesaksian bagi kemuliaan Kristus. Jadi keselamatan itu adalah janji Tuhan pada seseorang dan Tuhan tidak mungkin mengingkarinya. Tugas kita adalah ya berjuang semampu kita, sekuat kita untuk memiliki semangat penginjilan dan untuk juga mengabarkan Injil kepada banyak orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya kita lihat tali benang kirmisi itu bukan saja tanda keselamatan, tetapi itu adalah tanda iman Rahab. Rahab bisa selamat dari penyerangan Israel ke Yeriko asal syaratnya tepat sesuai dengan permintaan dua pengintai ini. Yaitu ketika Rahab mengikat tali benang kirmisi di jendela rumahnya, ini menunjukkan bahwa itu iman Rahab kepada Allah yang sejati. Iman Rahablah yang menyelamatkan Rahab dan itu imannya ditunjukkan dengan perbuatannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Maka kita bisa lihat iman kepada Yesus Kristus pasti ada perbuatannya, bukan tidak ada perbuatan. Dan iman kepada Yesus Kristus perbuatannya yaitu pertama-tama adalah apa? Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima pengampunan dari Allah di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini sesuai dengan doktrin keselamatan bahwa yang menentukan syarat keselamatan seseorang adalah Tuhan. Sumber keselamatan adalah dari Tuhan sendiri. Keselamatan jiwa adalah dari Tuhan dan yang menentukan jalan keselamatan bukan manusia tetapi Tuhan sendiri, bukan pikiran manusia. Maka Amsal mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri yang kamu anggap baik, benar, mulia. Jangan bersandar pada pikiranmu tetapi percaya kepada firman Tuhan segenap hati kita. Pertanyaannya adalah bagaimana manusia berdosa bisa selamat Bapak Ibu Saudara sekalian? Ikuti syarat Tuhan. Syarat Tuhan untuk keselamatan jiwa manusia berdosa itu apa? Dicari. Ya. Cari tahu syarat keselamatan dari Tuhan itu yang mana di antara seluruh kepercayaan yang ada. Di Indonesia Bapak Ibu Saudara kita dipengaruhi pluralisme atau sebutan bahasa gaulnya adalah agama Pancasila. Ya. Yaitu apa? Percaya semua agama itu ada baiknya, ada benarnya. Kita nggak usah fanatik, nggak usah pilih satu agama. Ya, jadi semua agama itu baik, semua agama itu benar. Tapi saya tidak mau pilih satu agama. Saya agamanya Pancasila, semua saya terima, kayak gitu ya. Mereka anggap semua baik, benar dan bisa dipercaya. Tetapi anehnya kalau memang semua baik, benar dan bisa dipercaya, pilih dong semuanya. Lakukan semua yang dikatakan oleh ajaran atau agama tersebut. Tetapi buktinya orang yang mengaku bahwa saya ini Pancasilais, saya ini pluralisme lah. Mereka tidak mau pilih satu agama. Itu berarti apa? Mereka bukan percaya semua agama, tetapi menolak semua agama. Mereka belum bisa menentukan, belum bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh, dengan tepat, belum bisa membedakan dari semua agama di Indonesia ini, mana sih yang saya bisa pilih yang menurut dia lebih baik, lebih benar. Itu berarti orang yang tidak beragama itu orang yang sebenarnya tidak mau belajar. Orang yang bodoh.
Orang yang tidak sungguh-sungguh belajar tentang kepercayaan-kepercayaan dalam agama itu seperti apa. Tapi rasa diri pintar. Ya, jarang orang yang tidak memilih semua agama. Sombong, anggap diri pintar, hebat, udahlah nggak usah pilih salah satu agama. Itu justru orang yang bodoh. Orang yang tidak mau belajar. Orang yang mau belajar, dia pelajari semua agama, cari jalan kebenaran dan hidup dan keselamatan itu yang mana. Dia usahakan hidupnya untuk mencari syarat keselamatan itu bagaimana. Dan Alkitab menyatakan bahwa manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Agama-agama tidak menyelamatkan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Agama-agama adalah buatan manusia bagaimana manusia mau mengenal Tuhan, mau hidup baik. Tetapi Tuhan sendiri kita tidak bisa kenal dan perbuatan baik sendiri kita tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena kita sudah terputus dengan Allah. Kita sudah mati rohaninya. Dan maka dari itu, kalau kita mau selamat, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan anugerah keselamatannya dan Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Ini aku. Ya, ini aku, ini kebenaran, percayalah kepadaku. Dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan Tritunggal yang sudah mengorbankan diri anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Supaya apa? Masalah dosa kita ini bisa dibereskan. Masalah dosa kita ini dibereskan bukan dengan binatang, darah binatang, bukan dengan darah manusia berdosa lainnya, tetapi harus dengan darah manusia yang tidak berdosa karena dia suci, karena dia taat untuk bisa membawa kita ke surga. Kalau syarat masuk surga adalah tidak ada dosa, kita harus tidak berdosa dulu untuk bisa masuk ke surga. Di surga tidak ada dosa, tidak ada kegelapan, kejahatan. Ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa selamat? Kita berdosa setiap hari, sampai kematian pun kita berdosa. Tubuh kita berdosa, jiwa kita berdosa. Sampai kapan kita tidak berdosa? Yaitu sampai kita menerima Yesus Kristus yang tidak berdosa. Dialah yang menanggung hukuman dosa kita. Dan kita mendapat pembenaran dari Yesus Kristus. Orang yang mau diselamatkan Tuhan harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Orang yang beriman pada Yesus Kristus, maka dalam kehidupannya akan terus memiliki iman untuk berjuang menaati firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya, dari kisah Yosua, kisah Rahab dan dua pengintai ini, kita diberikan pengingat satu simbol, yaitu tali dari benang kirmisi. Ya. Ini adalah simbol yang sangat indah untuk kita. Pertama, itu simbol keselamatan karena kirmisi itu berwarna merah. Dan ini mengingatkan pada warna darah yang merah. Alkitab mengatakan bahwa darah adalah kehidupan. Yang tidak berdarah itu berarti mati. Ya, baik manusia maupun hewan ya. Darah itu adalah kehidupan, itu sebuah simbol juga, sebuah tanda juga. Dan tali benang kirmisi mengingatkan kita juga pada darah anak domba Paskah yang dioleskan di pintu-pintu rumah Israel. Waktu Allah mau memberikan tulah maut, ya kematian anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang-binatang, hewan ternak itu. Ketika Tuhan melewati negeri Mesir, ketika Tuhan melihat ada tanda darah di tiang pintu dari rumah-rumah orang Israel, dari darah anak domba itu, darah merah ya, maka rumah itu menjadi safe, aman. Ya, tidak mengalami kematian anak sulung. Seperti rumah Rahab, ada tanda merah kirmisi, darah ya, melambangkan darah Kristus. Orang yang percaya pada darah Kristus pasti diselamatkan. Darah anak domba itu melindungi mereka dari tulah maut di negeri Mesir, dan tali benang kirmisi melindungi Rahab dan keluarganya dari penghukuman Tuhan. Tali benang kirmisi mengingatkan kita bahwa hanya darah Kristus yang dapat melindungi orang percaya dari hukuman mati, hukuman maut. Kalau kita tidak percaya kepada darah Kristus, matilah kita. Kalau kita percaya pada darah kita sendiri, usaha kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita akan binasa. Kita tidak akan memperoleh apa yang baik dan benar dari Tuhan.
Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut hukum Taurat, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mau diampuni, syaratnya adalah berkorban. Ada penumpahan darah. Mau diampuni oleh Allah, darah harus keluar. Ya. Maka darah Kristus sudah tercurah di atas kayu salib. Kita harus bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Bersyukur untuk darah Kristus yang sudah boleh kita terima dalam hidup kita, itu adalah anugerah. Tetapi jangan lupa juga kita membagikan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita penuh kegagalan. Kita seringkali cuek sama orang-orang di sekitar kita. Memang pekabaran Injil itu tidak harus ngomong. Ya, tidak harus ngomong. Tapi dengan hidup kita, sikap kita, perilaku kita, pemberian itu baik. Ada waktunya untuk ngomong, ada waktunya untuk bersikap baik, ya sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika waktu Yesus di atas kayu salib, ketika dia mau mati, apakah dia ngomong mengabarkan Injil kepada penjahat di kanan dan kirinya? Yesus berdoa 7 perkataan salib di atas kayu salib. Lalu bagaimana yang satu bisa percaya kepada Yesus, lalu yang di sebelahnya menolak Yesus Kristus? Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Yesus di saat kematian pun tidak mengatakan, ayo percaya kepada aku adalah juru selamat loh. Kamu mau mati nih di atas kayu salib, ayo percaya kepada aku, ini juru selamatmu. Tidak. Yesus melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Ketika dia harus berdoa, berdoa. Ketika dia harus mengajarkan firman Tuhan ketika dia masih hidup, yang memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, kepada Nikodemus, kepada orang-orang lainnya, dia lakukan dengan tenang. Dia lakukan dengan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berikan satu tips ya, untuk bisa kita juga belajar terus untuk memiliki hati yang penginjilan. Ya. Kita betul berbuat baik itu penting, tetapi juga kita mau supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Banyak metode untuk mengabarkan Injil, ya kita bisa pelajari hal tersebut, tetapi juga kita minta yang terpenting adalah pimpinan dari Tuhan ya. Nah saya berikan satu metode yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu juga. Metodenya adalah buku tanpa kata. Ya, buku tanpa kata kita bisa lihat ya, bisa jelaskan kepada orang hitam. Ya, hati kita itu dilambangkan atau disimbolkan, ditandai seperti warna hitam. Ya, penuh dengan dosa, penuh kegelapan, penuh dengan perbuatan jahat, dan harusnya kita dihukum mati di neraka yang gelap. Meskipun di dalam neraka yang gelap ada api yang menyala-nyala, tapi intinya adalah neraka suatu kondisi yang gelap. Lalu bagaimana supaya hati yang hitam ini menjadi putih? Kita bisa lihat bahwa warna merah ini adalah warna darah Kristus. Hanya darah Kristus yang membuat hati kita itu dari hitam menjadi putih, bersih kembali. Harus dibasuh dengan darah Kristus yang tidak berdosa, yang sudah berkorban bagi kita. Darah Kristuslah yang mengampuni dosa-dosa kita. Bukan permohonan doa kita yang bisa membuat Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita. Hanya darah Kristus. Kemudian setelah kita percaya darah Kristus, maka kita hatinya menjadi putih. Ya, kita mendapatkan kesucian dari Tuhan, kemurnian dari Tuhan, dan kita boleh memiliki janji keselamatan yang pasti di warna apa? Di warna kuning. Ya, kuning sebagai lambang hidup yang kekal. Janji Tuhan di surga. Kita akan menerima kemuliaan Allah kalau apa? Hati kita putih. Kalau hati kita hitam, nggak akan bisa. Kita masuk neraka. Bagaimana hati kita supaya bisa putih? Hanya dengan darah Kristus. Dan setelah kita menerima hidup yang kekal, barulah kita bisa bertumbuh juga di dalam warna yang hijau gitu ya. Warna hijau yaitu senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan saja. Ya, kita mau supaya hidup kita bertumbuh sebagai orang percaya yang taat, yang rajin membaca Alkitab setiap hari, yang rajin berdoa kepada Tuhan, dan juga mengasihi sesama manusia. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, dan kita pun semakin berjuang lagi ya. Berjuang untuk bisa mengabarkan Injil secara tepat, secara baik, secara berani, sesuai dengan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas
anugerah Tuhan yang sudah boleh menyelamatkan kami dengan darah Kristus yang begitu mahal, yang boleh tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mau menjadi manusia untuk taat kepada Bapa di surga, untuk menderita bahkan mati di atas kayu salib, dan juga bangkit mengalahkan kuasa maut pada hari yang ketiga. Kami bersyukur Tuhan untuk pribadi Yesus dan karya Yesus yang begitu besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mengabarkan kabar baik. Ajar kami senantiasa untuk rendah hati, taat mengikuti pimpinan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi murid Kristus yang setia, menjadi murid Kristus yang baik, yang senantiasa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Kiranya anugerah Tuhan boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.